ada beberapa hal yang lambat laun gue jadi kenal Pinkan Mambo gimana gitu. Sempet dan sekarang kan kontroversi segala macem. Itu gue agak menyayangkan sih sebenarnya. Gue memang ngajarin dia beberapa gimmick di dunia entertain. Ya tau lah artis-artis yang pernah gue pegang selalu penuh sensasi. Cuman sensasinya masih bisa ditolerir gitu. Sebagian orang nggak tahu nih bahwa sebenarnya lu sempat megang Pinkan Mambo. Pinkan Mambo, seorang Oke. penyanyi besar waktu di zamannya. Gitu. Mungkin kalau bisa cerita sedikit gimana awalnya waktu itu lu sempat megang? Jadi gue tuh manajerin Pinkan Mambo cuman kisaran waktu bisa dibilang kurang lebih seminggu. 1 minggu, terus awal mulanya dari podcastnya Melanie Ricardo, Kak Mel. Kak Mel itu syuting podcast di kantor gue, dan bintang tamunya waktu itu Pinkan Mambo, waktu yang dia viral tentang daleman dia yang di TikTok, heboh, kelihatan segala macem, diundang lah di podcastnya Kak Melanie. Nah kebetulan gue sama Kak Melanie kan deket, dan itu syutingnya juga di kantor gue. Nah akhirnya dikenalin lah tuh di situ. Pinkan Mambo datang sendiri bawa koper, bawa jinjing sepatu sendiri, kemana-mana sendiri, nyetir sendiri, nggak ada siapa-siapa, nggak ada manajemen, nggak ada apa, nggak ada asisten bahkan. Ditanya sama Kamelani, manajer lu siapa Neng, kata si Kamelani. Aku nggak ada kakak, aku sendirian. Lah lu kagak ada manajer? Ini dikenalin lah aku. Ini nih sama Jeff Angga aja nih. Dia tuh dulu manajernya Lucinta Luna, manajernya Dua Serigala, manajer disebutin lah tuh. Meldi, manajer Cupita lah segala macam disebutin. Ini lu cocok lu kalau sama dia kan. Lu sekarang lagi viral nih. Lu cocok dipegang sama dia nih. Lu coba deh Jeff tukeran kontak. Tukeran kontak lah nih gue nih di sini, di situ tuh sama si Pinkan. Oke, terus gue dengan catatan gue ngomong gini sama Pinkan. Beb, kita kenalan dulu ya gitu. Lu lihat sistem kerja gue juga lihat sifat lu nih, karakter lu nih, biar kita tuh sama-sama awet kerjasamanya. Oke, terus gue tanya, dalam waktu dekat ada kerjaan di mana? Gue nggak apa-apa magang 2 kali deh, maksudnya 2 hari gue magang 2 acara nggak apa-apa. Gue nggak usah dibayar dan gue nggak minta fee. Lu lihat cara kerja gue. Oke, di sini. Kebetulan memang ada 2 syuting di salah satu stasiun TV gitu. Oke, gue datang 2 hari, gue datang jebret udah kelar, akhirnya sampai dia posting tuh di Instastory, kita udah sah ya, kata dia gitu, kita udah sah ya, kita udah ijab kabul ya jadi artis dan manajer gitu, dipublish sama dia, rame segala macam. Dan sempet gue cantumin di profile Instagram itu ininya dia, IG-nya dia, manager of Pinkan Mambo gitu. Cuman ada beberapa hal yang lambat laun gue jadi kenal Pinkan Mambo gimana gitu. Sempet dan sekarang kan kontroversi segala macem. Itu gue agak menyayangkan sih sebenarnya. Gue memang ngajarin dia beberapa gimmick di dunia entertain. Ya tau lah artis-artis yang pernah gue pegang selalu penuh sensasi. Cuman sensasinya masih bisa ditolerir gitu. Cuman kalau untuk kayak gimmick-gimmick yang belakangan ini lagi beredar, gue nggak tahu apa-apa. Jadi bukan dari gue gimmicknya. Banyak kan yang ngetek gue bang, banyak yang ngetek. Ini gimmick dari lu ya? Lu masih megang dia ya? Ini artis lu ya? Pada gini. Kok bisa begini sih? Kok kasihan lo gini segala macam. Dia sakit ya gini stres ya gini. Gue bilang dia nggak apa-apa sebenarnya. Cuman menurut gue ya dia orang yang kreatif aja sih, kreatif. Jadi pikirannya dia itu nggak seperti kayak pikiran masyarakat biasa gitu. Dia jenius kok gue bilang gitu. Makanya gue sering ngobrol sama dia tuh, gue bisa nangkap karakter dia kayak gimana gitu. Waktu itu pada saat lu kenal sampai akhirnya lu bilang gue magang dulu ya 2 hari gitu. Ada visi misi nggak sih yang Pinkan sampaikan, yang lu sampaikan? Kira-kira apa nih yang membuat kita sampai mau kerja sama gitu? Apa dia mau nyanyi lagi? Apa gimana gitu? Ya, Pasti kan ada kayak gitu bang. ada banget. Visi misinya adalah kita pengen Pinkan Mambo is back gitu kan. Karena dia setelah berapa tahun vakum, ngurus 5 orang anak segala macem, jualan ini jualan itu sampai live sampai tengah malam segala macem. Gue bilang, Beb, lu tuh udah punya nama, karir lu tuh bagus banget. Siapa yang nggak kenal Pinkan Mambo? Siapa yang nggak tahu lagu lu? Gue bilang, ayo Pinkan Mambo is back, harus balik lagi kayak dulu. Dan gue harus targetin badan lo harus lebih slim. Paling tadinya tuh target kita pengen bikin Pinkan
kayak badan kayak dulu. Nah, pengen gue genjot tuh dia tuh, pengen gue genjot dia segala segala macam cara biar makin slim balik lagi ke dulu, biar jadi diva lagi. Gue bilang, hayo beb, gini gini gini. Akhirnya kita berjalan kerja apa segala macam dan ada obrolan tuh di belakang panggung di mana segala macam. Kok dia di belakang panggung lagi di apa dicatok, di makeup sama orang-orang makeup sama orang-orang wardrobe ngobrol buka aib sendiri, buka aibnya sendiri gitu di depan orang-orang. Sempet gue giniin, aduh itu kan aib lu nggak boleh ngomong ke orang-orang yang kayak gini, gue bilang gitu. Itu kan aib lu beb gitu. Ya nggak apa-apa sih beb, itu kan orang-orang semua pada nanya kenapa gue harus keluar dari Ratu, ya kayak gitu ceritanya kata dia gitu. Oh begitu, tapi kan nggak harus lu omongin bla 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 bla. Lu bilangnya lu deket dengan 5 cowok dalam waktu yang bersamaan segala macam. Itu kan lu nggak perlu buka buka aib kayak gitu gitu. Sebagai manajemen ya, selama aku megang artis, aku nggak pernah ngebuka aib artis aku sendiri. Bahkan aku keep rapat-rapat. Dari artis pertama yang aku pegang Lucinta Luna sampai Dua Serigala, Rosa Meldianti segala macam, semua mereka aib-aibnya selalu aku tutupin dan aku nggak pernah ada statement ngebuka ngebongkar aib walaupun kita udah nggak barengan gitu, misalkan putus kerjasama terus aku bongkar aibnya Lucinta Luna, nggak pernah ada. Saya tidak pernah ngebuka siapa jati diri seseorang artis yang pernah saya pegang. Itu sih salah satu janji kerja sama saya dengan si artis gitu. Nih kalau ini kok dia kayak bongkar sendiri apa segala macam, bilang ya udah haknya dia ya, mungkin aku cuma bisa larang antar kayak profesional beb, jangan kayak gitu kayak gitu. Sampai akhirnya lu tidak merasa nyaman, itu berapa lama bang? 7 hari itu atau gimana? 6 hari waktu itu. Gue udah dealing beberapa job, banyak job sampai ya buat dia sampai untuk tahun baru pun tadinya ada rencananya ada gitu, cuman kan masih pitchingan harga. Kita tidak cocok dalam hal pekerjaan itu sih. Detailnya itu apa saya nggak bisa ngomong di sini, nggak bisa ngungkapin di sini karena itu terlalu sensitif. Intinya dalam hal kerja sama itu kita nggak cocok, tapi kita masih bisa berteman. Aku juga masih sering ngechat dia atau sering nonton dia live di Instagram. Dia juga sering ngeledek-ledekin aku kalau aku live di Instagram atau dia masuk ke live-nya dia selalu, "Hai, manajer yang tadi anggap," kayak gitu-gitu. Selalu kayak gitu-gitu sedikit ketawa-ketawain gitu. "Kak Jevangga, kamu apa kabar sayang?" gitu-gitu. Dan dia selalu nge-DM aku juga kayak, "Kak, aku mau syuting di kantor kamu dong," kayak gitu-gitu. "Ya udah boleh sini," gitu. Karena kantor aku kan terbuka buat semua artis buat datang kayak gitu. Berarti artinya komunikasi masih berlangsung dan masih seperti Komunikasi teman bang. masih banget sampai kemarin preskon kemarin tuh kayaknya dia sebenarnya minta mau preskon di kantor aku, cuman akhirnya mungkin aku belum buka handphone, akhirnya nggak jadi, mungkin kelamaan kali ya di ininya pingkan ya. Terakhir itu chatan sama aku nih, aku hari, "Kak apa kabar kakak, pagi ini aku boleh nggak pinjem tempat kakak buat preskon jam 10 pagi, kalau boleh minta alamat kak." Gak jadi kak, makasih tuh, belum aku balas udah di ini dulu, kayaknya dia udah dapet tempat yang baru deh. Thursday berarti hari-hari Selasa, hari Selasa itu terakhir Selasa kontekan. Nah bang, artinya kan mungkin setelah lu mengenal tidak berjalannya visi misi, akhirnya 6 hari, terus sekarang dia juga viral dengan mungkin ocehannya dia. Ada melihat perubahan nggak sih setelah mungkin lu kenal 6 hari itu dan sekarang kontroversinya dia? Kalau menurut gue ya, Pingkan aslinya itu bukan Pingkan yang tampil di kontroversinya dia yang dengan dia ngomong kesana kesini kesana segala macem. Itu menurut aku ya, itu bukan aslinya dia. Aslinya dia adalah orang yang nice, orang yang baik, orang yang pinter, orang yang apa ya, yang polos, jujur. Walaupun dia punya suatu tujuan yang gimana, mungkin dia nyampeinnya kali yang salah, yang orang juga nangkepnya juga pasti akan salah. Karena satu kayak dia bilang punya 50 perusahaan. Karena menurut dia, dulu kita pernah ngobrol tentang ini. Dia punya duit misalkan 500.000, dia beliin mesin jahit. Dan mesin jahit itu bikin baju orang-orang, permak apa segala macam, bikin baju orang lah
jadi satu baju, itu dianggap dia itu perusahaan karena dia udah ngeluarin modal untuk membuat suatu usaha bisnis. Itu buat dia perusahaan gitu persepsinya dia. Itu satu, belum lagi makanan ini, makanan itu, belum lagi jual apartemen, belum lagi rental ini segala macam. Itu sih kalau menurut aku kreatif tuh anak. Kreatif. Heeh. Bang, tahu nggak sih kalau kan dia sempat ngomong tuh kalau sempat deket sama Rizky Bilar gitu. Nah Ya. itu sempat diceritain atau hanya emang ocehan dia yang saat ini yang Nah itu dia. kreatif itu gimana? Itu dia. Setahu aku ya, selama aku dekat sama dia beberapa bulan ini, dia itu enggak sih sebenarnya enggak ada sangkut pautnya sama Rizky Bilar, Lesti atau Raffi atau gimana gimana enggak ada sih kalau menurut aku ya. Paling memang dia semenjak dia viral apa segala macam sering live, yang deketin dia malah Kak Vicky Prasetyo. Udah berapa kali jalan malah gitu kan. Walaupun aku nggak lihat nyaksin langsung mereka berdua jalan, tapi aku sering lihat mereka live bareng di satu lokasi yang sama, dan itu aku kan udah nggak megang dia kan, jadi aku udah nggak ikut campur gitu. Jadi fixnya 6 hari aja itu bang, Fixnya 6 harian. 6 harian. Tapi Heeh. perkenalannya sudah Perkenalannya lamanya atau pas 6 hari itu aja atau gimana? jadi sebelum aku megang dia bener-bener dari yang aku magang, itu kan dihitung dari magang sampai 6 hari ke depan. Jadi sebelum itu kan ketemunya di lokasi podcast. Itu cuma beberapa hari lah. Paling ya eh, perkenalannya selama itu sekitar 2 mingguan lah perkenalan dia kan, karena chatting, ngobrol by phone, ketemu di lokasi gitu-gitu. Dan aku sering bilang sama dia, Beb, kalau mau bikin kontroversi jangan sampai nyenggol orang atau ngebully orang atau nyerempet-nyerempet giniin orang. Lu mau bully diri lu sendiri boleh. Lu mau bikin gimmick buat diri lu sendiri, oke. Misalkan lu gimana-gimana tapi tentang diri lu sendiri, itu it's okay. Tapi asal jangan sampai nyerempet ke nama orang lain, nama besar orang lain apa segala macam. Jadinya terus dia bilang, "Oh, jatuhnya pansos ya Kak," kayak gitu. Ya itu sih balik lagi ke orangnya. Intinya jangan sampai nyentil-nyentil nyenggol-nyenggol orang aja, takutnya lu dilaporin, orang yang gak suka lu dilaporin. Sekarang urusan sama hukum tuh ribet, aku gituin. Nah bang, kemarin kan dia bilang katanya deket sama 5 cowok, terus juga dia juga menyimpan laki-laki inisial G. Nah itu sempat dia cerita ke lu nggak sih atau memang Kalau kalau yang deket dengan 5 cowok, dia cerita apa segala macem. Dia katanya dulu pacaran sini, pacaran sana, makanya waktu karirnya lagi naik-naiknya di Ratu, banyak yang deket. Ya iyalah, Ratu lagi naik, nama besar dia, suaranya bagus, seksi, cantik, siapa yang nggak mau cowok-cowok, intinya gitu. Dan untuk si nama G ini aku nggak tahu sih sebenarnya G ini siapa, dia nggak pernah cerita gitu, karena aku udah nggak megang dia kan, dan juga aku udah nggak intens banget sama dia, paling kalau ada perlunya aja chatnya gitu. nah bang, dengan mungkin pengalaman lu yang pernah megang beberapa artis yang akhirnya memang kontroversi juga, Heeh. melihat kontroversinya Pinkan yang sekarang, yakin nggak sih kalau memang dia bisa comeback lagi dengan kontroversinya yang mungkin kita juga kenal dengan seorang penyanyi yang suaranya bagus, lu sendiri melihat nggak? Kalau gue sih dapat masukan dari banyak pihak ya, yang menyayangkan image Pinkan yang sekarang itu berubah banget dari image Pinkan yang dulu. Sayang banget, dia tuh dulu diva, semua karya-karyanya kita tahu, kita hafal bahkan, dan sosoknya ikonik. Bener-bener nggak ada di Indonesia, cuma dia yang suaranya kayak gitu, ibaratnya lah Barbie-nya Indonesia, Beyonce-nya Indonesia lah bisa dibilang. Cuman makin kesini mungkin dia butuh pemberitaan, mungkin dia seneng comeback lagi, muncul lagi, walau dengan sensasi yang waktu dalemannya dia kelihatan tapi tanpa sengaja ya, sebenarnya itu dapat angle orang aja tuh sebenarnya, padahal dia pakai hot pen sebenarnya, tapi warna kulit. Dia ngomongnya gitu, hot pen warna kulit Kak, gue sebenarnya nggak telanjang Kak, tadi gitu. Itu ada gini. Oke, itu momen, Neng, itu momen. Lu dapet momennya viral begini, ya udah. Memang sekarang sosmed itu memang luar biasa zaman sekarang ketimbang dulu gitu kan. Ya udah, nikmatin, enjoy. Mungkin dia lagi tahap nyaman, ada sensasi. Nah, kalau orang udah kena sensasi, balik lagi di dunia keartisan dan sibuk lagi, income lagi nambah lagi pas segala macam, mungkin ya dia mau menciptakan beberapa sensasi lagi, karena dia nggak mau akan
hilang lagi, turun lagi, jobnya sepi lagi gitu. Cuman ya itu waktu aku pegang, aku memang sudah nyiapin beberapa gimmick memang ya dulu. Aku mengaku nih, memang sudah menyiapkan beberapa gimmick untuk dia. Tapi it's all about her. Maksudnya semua tentang lu aja. Jangan kemana-mana gitu. Jangan melebar-melebar kemana-mana sampai nyenggol-nyenggol orang, sampai ngebuka aib orang bahkan. Jangan gitu. Aku udah ngajarin sama dia sih sebenarnya. Akan gimmicknya gini, step sampai tahun depan, Beb. Jadi berita tentang lu tuh nggak akan habis. Media pasti akan tetap ngejar lu. Ada apa lagi ya dengan Pinkan? Apalagi nih. Tapi kalau ke sekarang tuh aku ngelihatnya ya sayang sih gitu loh. Jadi nama besar yang udah dipupuk dari nol dari puluhan tahun yang lalu, bahkan waktu gue masih remaja dia udah luar biasa ngetopnya. Sekarang hancur dengan sensasi yang dia dibilang, banyak yang bilang dia stres lah apalah segala macem, banyak yang nyuruh cek urin lah apa segala macem karena ini segala macem. Kalau menurut aku ya itu dia sebenarnya kreatif, cuman apa yang disampaikan sama dia itu banyak orang yang nggak bisa nangkep gitu aja sih, dan banyak orang yang bilang halu gitu sih kalau menurut aku. Ingin lu sampaikan buat Pinkan. Untuk Barbie, Pinkan, aku manggil dia Barbie kan. Buat Pinkan, semangat terus. Kamu itu wanita yang hebat, ibu yang hebat, entertainer sejati. Karena tidak ada artis yang seperti kamu, bisa nari, bisa nyanyinya, suaranya bagus, terus sudah ditata stage act-nya segala macam. Kamu harus semangat terus. Aku mohon kembali ke citra Pinkan yang dulu. Kalau memang ada gimmick-gimmick, ya gimmick-gimmick yang masih sewajarnya. Kasian sih sebenarnya dengan perjuangan kamu yang dulu sampai punya nama besar seperti ini Pinkan Mambo. Terus semoga kamu juga menemukan manajemen yang bagus untuk meng-create kamu, membuat image kamu kembali bagus lagi dan bisa bekerja sama bareng dengan kamu. Dan intinya kita masih bisa tetap berteman, kita masih bisa tetap ketemu, bahkan nongkrong atau kamu main ke kantor aku atau kita bisa jalan bareng kemana-mana, itu welcome banget. Dan semangat terus. Kalau masalah netizen, netizen akan berperilaku apa yang kita perbuat. Jadi apa yang kita perbuat, netizen akan mengembalikannya seperti itu. Misalkan kita membuat sensasi yang aneh, sensasi buruk, ya udah yang akan kita dapat caci makian. Tapi kalau kita mendapatkan memberikan sensasi yang bagus, sensasi yang membuat simpati, yang akan kita dapat adalah cinta dan kasih sayang. Itu sih. Pokoknya semangat terus Barbie-nya Indonesia, Pinkan Mambo. Angkanya jangan. Angkanya jangan, dia ada angkanya soalnya dia. Coba kan dikit. Angkanya jangan ya. Zoom. Iya. Oke. Tahan bang.